Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat ya bagi calon guru penggerak angkatan 9 yang saat ini sudah ada pengumuman ya lulus tahap 2. Bapak dan Ibu nanti bersiap-siap untuk melaksanakan pendidikan ya selama 6 bulan. Saya akan coba berbagi pengalaman ya Bapak dan Ibu di angkatan 8 calon guru penggerak. Itu nanti Bapak dan Ibu di angkatan 9 juga akan melaksanakan pendidikan ya selama 6 bulan. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu apa saja yang akan dilaksanakan ya, yang Bapak Ibu lakukan, persiapkan ya. Di sini saya akan coba jelaskan di kegiatan LMS ya Bapak dan Ibu ya. Selain nanti para guru penggerak didampingi ya atau dibersamai oleh fasilitator di LMS, nanti Bapak Ibu CGP juga akan didampingi oleh pengajar praktek ya. Jadi pengajar praktek akan mendampingi pada kegiatan pendampingan individu dan lokakarya. Nanti juga akan ada instruktur. Nah, di sini saya akan coba jelaskan ya kegiatan Bapak dan Ibu di LMS ya, calon guru penggerak khususnya di angkatan 9 yang saat ini sedang mempersiapkan diri. Yang pertama nanti Bapak dan Ibu akan mempelajari jumlah modul ya. Modulnya itu adalah sekitar 10 modul. Jadi di sini ada modul 1.1, 1.2. Ya, 1.1 itu adalah refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1.2 itu adalah nilai dan peran guru penggerak. 1.3 itu adalah visi guru penggerak. Kemudian 1.4 adalah budaya positif. Jadi ini adalah 4 modul di modul titik 1 ya. Modul 1. Kemudian di modul 2 itu nanti ada 3 ya, yaitu adalah modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang kedua adalah modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian yang modul ketiga adalah modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Jadi di modul 2 nanti ada 3 ya. Kemudian di modul 3, yaitu yang pertama adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dan yang terakhir adalah modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid ya. Bapak dan Ibu, di setiap modul nanti ini, di akhir modul, di awal dan di akhir modul akan ada yang namanya post-test ya, pre-test dan post-test. Ya, contohnya adalah ini. Di paket modul 1 ya, nanti akan ada pembukaan Bapak Ibu ya, nanti akan ada pembukaan, sudah ada tanggalnya. Kemudian Bapak dan Ibu nanti akan melaksanakan pretest. Ya, bagaimana pelaksanaan pretest tersebut ya, saya juga sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Bapak Ibu silahkan nanti bisa mencari ya di channel saya. Kemudian nanti akan ada lokakarya orientasi. Ini nanti Bapak dan Ibu bersama pendamping ya atau pengajar praktek. Jadi setelah dilaksanakan tes, Bapak Ibu nanti ada lokakarya orientasi atau lokakarya perdana. Kemudian nanti akan masuk ke alur merdeka. Bapak dan Ibu mungkin melihat ya, di sini ada M, E, R, D, E, A. Artinya ini adalah alur merdeka ya, mulai dari diri ya dan eksplorasi konsep. Bapak dan Ibu nanti mempelajari teori-teori ya, belajar secara mandiri di LMS. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi konsep, yaitu adalah forum diskusi ya. Forum diskusi nanti ini bisa bersifat diskusi virtual tatap muka maya menggunakan Google Meet. Bisa juga nanti Bapak dan Ibu diskusi secara tertulis di LMS. Jadi saling mengomentari ya, saling mengomentari apa yang ditulis oleh masing-masing CGP. Kemudian alur yang ketiga yaitu R ya, ruang kolaborasi. Bapak dan Ibu nanti ini akan melakukan diskusi virtual. Ya, Bapak dan Ibu silahkan di sini nanti tantangannya adalah kita harus meluangkan waktu ya Bapak Ibu ya. Ini nanti Bapak dan Ibu ruang kolaborasi ada 2, ruang kolaborasi 1 dan ruang kolaborasi 2. Yang ruang kolaborasi 1 ini adalah ruang kolaborasi sesi diskusi. Bapak Ibu nanti akan dipandu oleh fasilitator ya. Fasilitator nanti akan memberikan fasilitasi. Ya, nanti jamnya biasanya adalah jamnya itu di atas jam kerja ya. Di atas jam 12 siang ke atas ya. Tujuannya apa? Biar tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu mengajar. Kemudian di ruang kolaborasi yang kedua nanti adalah sesi presentasi. Jadi setelah Bapak Ibu nanti berdiskusi di ruang kolaborasi sesi 1, maka di hari berikutnya ya itu Bapak Ibu akan mempresentasikan secara virtual. Nanti masing-masing kelompok akan
bergantian. Jadi nanti fasilitator akan membagi kelompok Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu di sini ada alur demonstrasi kontekstual. Bapak Ibu nanti berarti demonstrasi kontekstual ini adalah Bapak Ibu membuat karya ya, membuat jurnal ya, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul tersebut. Ya, silahkan dituliskan. Nah, demonstrasi kontekstual nanti Bapak Ibu contohnya di sini saya akan buka LMS ya. Di alur 1.1 di sini ada demonstrasi kontekstual. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan ada penjelasannya. Nah, di sini adalah demonstrasi kontekstual. Yaitu nanti Bapak dan Ibu akan membuat sebuah karya karikatur, infografis, video pendek, komik atau lagu ya, untuk menggambarkan pemikiran filosofi Gadjah Dewantara. Kemudian karya itu merupakan perumpamaan yang Anda gunakan sebagai wujud kontekstualisasi pemahaman. Ini adalah demonstrasi kontekstual. Kemudian tadi saya tambahkan Bapak dan Ibu, untuk ruang kolaborasi nanti ada tugasnya harus diunggah ya. Bapak Ibu nanti mengunggah tugas ruang kolaborasi. Jadi unggah tugas ruang kolaborasi ini adalah hasil dari presentasi Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu setelah mempresentasikan di ruang kolaborasi, maka silahkan tuh di-upload ya Bapak Ibu ya, di-upload. Ya, di-upload. Kemudian setelah demonstrasi kontekstual, nanti ada elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi. Ya, jadi nanti elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi kita coba lihat ya di LMS. Di alur elaborasi Bapak dan Ibu nanti bisa mempelajari lebih lanjut ya. Di sini nanti Bapak dan Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan ya. Dan di sini Bapak Ibu silakan jawab pertanyaan ya. Dan di sini kita bisa lihat pertanyaannya contohnya adalah ini. Ya, setelah memaknai konsep dari materi modul 1, pertanyaan yang masih muncul apa? Nah, silakan Bapak dan Ibu silakan dijawab. Nah, di modul 1.1 elaborasi pemahamannya adalah seperti ini. Nanti di modul yang lainnya nanti berbeda Bapak dan Ibu ya. Kemudian masuk ke koneksi antar materi, Bapak dan Ibu ini seperti apa ya koneksi antar materi. Bapak Ibu nanti juga diminta untuk mengupload ya. Di sini ada tugas ya. Di sini ada tugas, Bapak Ibu nanti intinya adalah menjawab pertanyaan, kemudian Bapak Ibu membuat kesimpulan dan refleksi. Ya, kesimpulan dan refleksi Bapak Ibu silakan upload. Ya, formatnya bisa bentuknya adalah PDF atau video. Nah, Bapak dan Ibu harus belajar di sini ya, belajar membuat refleksi baik menggunakan file PDF di Word ditulis ya atau menggunakan video. Nah, biasanya Bapak dan Ibu para calon guru penggerak itu membuatnya adalah dalam bentuk video. Ya, bisa dibuat menggunakan Canva, ya menggunakan aplikasi video lainnya. Kemudian Bapak dan Ibu diperhatikan di sini ada tulisan due date. Due date ini adalah batas pengumpulan. Ya, kalau tadi ada ruang kolaborasi ini berarti adalah batas akhir pengumpulan tugas ruang kolaborasi. Bapak Ibu jangan sampai terlambat ya, karena nanti ketika di-upload di LMS Bapak Ibu terlambat, maka akan mempengaruhi nilai. Jadi di sini nanti akan ada penilaian di ruang kolaborasi. Kemudian di sini juga ada due date demonstrasi kontekstual. Ya, Bapak Ibu juga jangan sampai terlambat mengupload ya tugas demonstrasi kontekstual. Ya, karena due date-nya adalah tanggal 25 Mei. Maka nanti fasilitator Bapak dan Ibu akan mengingatkan biasanya ya, mengingatkan baik lewat WA, lewat grup ya, atau telepon ya. Bapak Ibu nanti akan diingatkan. Kemudian yang berikutnya adalah aksi nyata. Nah, aksi nyata ini Bapak dan Ibu juga wajib ya, karena nanti ini adalah salah satu tindak lanjut dari Bapak Ibu ketika mempelajari materi di modul tersebut. Bapak Ibu aksi nyatanya seperti apa? Ya, di sini ada aksi nyatanya, Bapak Ibu silahkan dilakukan. Nah, nanti di aksi nyata Bapak dan Ibu akan ada panduannya. Contoh di aksi nyata modul 1.1, di sini ada 5 ya, 5 hal yang harus Bapak Ibu cantumkan. Nah, aksi nyata nanti ini bisa dalam bentuk jurnal refleksi Bapak Ibu ya, nanti ada panduannya. Contoh adalah aksi nyata di modul 1.1 di sini ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Ya, silakan dicantumkan di aksi nyata. Yang kedua adalah ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang ketiga adalah pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktek baik. Yang keempat adalah foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, penerapan, dan refleksi aksi Anda.
Kemudian yang kelima adalah Anda juga dapat memasukkan testimoni dari rekan guru, murid yang terlibat dalam proses tersebut. Bapak Ibu, saya ada sedikit gambaran ya dari CGP saya untuk aksi nyata ini ya. Di sini adalah portofolio calon guru penggerak saya ya. Di modul 1.1 ya, di sini ada aksi nyata. Bapak Ibu nanti bisa melihat ya aksi nyata yang sudah dikerjakan oleh guru penggerak saya ya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya Bapak dan Ibu, untuk aksi nyatanya nanti bisa diupload di Google Drive. Nah, ini adalah Google Drive Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat ya aksi nyata ya berupa jurnal refleksi. Bapak Ibu, pembuatan aksi nyata ini harus sudah sesuai dengan ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Nah, berarti sudah sesuai ya, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Ya, kemudian di sini nanti juga ada pengalaman-pengalaman ya ketika melakukan pembelajaran di kelas. Nah, di sini ada foto bercerita Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini adalah foto bercerita. Ya. Nah, ini adalah foto bercerita. Bapak Ibu ceritakan ya bagaimana melaksanakan kegiatan aksi nyata. Nah, di sini ada foto bercerita. Silakan Bapak dan Ibu dibuat dengan bagus ya besok ketika melakukan aksi nyata. Ya, kumpulkan fotonya kemudian diberikan tulisan. Nah, membuat seperti ini bagaimana Bapak dan Ibu? Di sini desainnya bisa menggunakan Microsoft Word atau Canva ya. Bisa. Nah, silakan Bapak dan Ibu bisa membuat seperti ini. Nah, di sini ada testimoninya Bapak dan Ibu sesuai ini ya. Anda juga dapat memasukkan testimoni. Ini juga ada testimoninya. Testimoni sebagai seorang guru. Nah, ini adalah testimoni. Ini dari murid. Itu Bapak dan Ibu ya penjelasan terkait dengan aksi nyata. Kemudian yang terakhir adalah jurnal refleksi 2 mingguan. Ini penting. Jadi setiap kali kita menyelesaikan submodul maka kita wajib melaksanakan jurnal refleksi 2 mingguan Bapak Ibu ya. Nah, silahkan nanti Bapak dan Ibu buat ya jurnal refleksinya ya karena ini juga penting ya, ini juga dinilai nanti. Nah, jurnal refleksi 2 mingguan nanti seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini jurnal refleksi 2 mingguan. Nah, jurnal refleksi 2 mingguan nanti ada panduannya Bapak dan Ibu ya. Silahkan bisa menggunakan roda emosi seperti ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya macam-macam refleksi 2 mingguan. Ya, nanti ada penjelasannya seperti ini. Ini adalah penjelasan jurnal refleksi menggunakan model yang pertama ya 4F. Kemudian juga ada model yang kedua terkait dengan 6 topi ya Bapak Ibu ya. Ini saya juga sudah buat videonya bagaimana membuat jurnal refleksi menggunakan teknik 6 topi. Saya sudah cantumkan. Bapak Ibu nanti bisa melihat di kolom deskripsi ya bagaimana membuat jurnal refleksi menggunakan teknik 6 topi. Kemudian yang berikutnya adalah model yang keempat, papan cerita reflektif Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kelima 4C, kemudian yang keenam adalah 5R, ya ini sudah ada penjelasannya. Kemudian yang ketujuh adalah segitiga refleksi. Yang kedelapan adalah model Driscoll ya, Driscoll. Bapak Ibu itu adalah contohnya ya untuk jurnal refleksi. Jadi Bapak dan Ibu itu penjelasan saya lengkap ya. Modul 1.1 saya jelaskan mulai dari diri sampai dengan jurnal refleksi 2 mingguan. Kemudian untuk modul berikutnya sama Bapak dan Ibu ya. Nanti alurnya seperti itu, hanya saja temanya berbeda ya. Kalau tadi di modul 1.1 itu adalah filosofi pendidikan nasional, kalau di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Sampai nanti di akhir modul yaitu adalah modul yang ketiga. Bapak Ibu jangan lupa nanti di setiap akhir modul akan ada post test ya. Bapak Ibu harus mengerjakan ya. Karena itu sangat penting sekali Bapak Ibu kerjakan. Ya, di sini ada jadwal post test ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sebentar saya akan lihat ya di modul 3.4 ya. Nah, di sini ada post test ya. Di sini ada post test paket modul 3. Jadi di akhir paket modul ya, kalau tadi di awal modul itu ada pretest ya Bapak Ibu ya. Di modul 1.1 ini adalah ada post test ya. Nah, di sini ada pretest paket modul 1. Nanti post testnya itu terletak di modul 3.4 ya. Artinya di awal modul dan di akhir modul. Nah, di awal modul tadi ya. Nah, di sini ada post test.
Nah, di setiap akhir modul ya Bapak dan Ibu, nanti akan ada post-test ya. Nah, di sini ada post-test modul 2 ya Bapak Ibu ya. Kemudian di modul 3 ya, di modul 3 ini ada juga Bapak Ibu. Jadi di akhir modul itu nanti akan ada post-test. Bapak Ibu nanti akan menerima jadwal seperti ini ya, karena ini adalah jadwal angkatan 8. Bapak Ibu nanti di angkatan 9 akan mendapatkan juga. Bapak dan Ibu, itu informasi dari saya ya. Semoga sedikit memberikan penjelasan ya. Bapak Ibu, kuncinya adalah jaga kesehatan dan manajemen waktu. Jadi itu adalah kuncinya. Bapak Ibu, kuncinya di dalam melaksanakan kegiatan program guru penggerak. Ya, Bapak Ibu, semoga ini sedikit memberikan penjelasan, gambaran di dalam melaksanakan kegiatan program guru penggerak ya, khususnya di angkatan 9 yang saat ini sedang menunggu ya, menunggu proses pendidikan selama 6 bulan. Kalau di angkatan 8 ini dimulai di bulan Mei ya, kemudian berakhir di bulan Desember kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, betul 6 bulan. Bapak dan Ibu, itu informasi dari saya ya. Semoga sedikit memberikan gambaran ya. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ulangi, kuncinya adalah jaga kesehatan, manajemen waktu, kemudian komunikasi. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe. Yang sudah, terima kasih. Klik loncengnya ya, biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Silakan share apabila dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.